Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Eko, Tri, Mikail, dan Amaida. Akan belajar tentang learning disability dan mental retardation. Kita akan membahas tentang definisi learning disability dan mental retardation, kriterianya, teologinya, dan penanganannya. Learning disability atau gangguan belajar adalah kondisi di mana seseorang menunjukkan masalah di bidang akademik, bahasa, ucapan, atau keterampilan motorik tertentu yang bukan karena keterbelakangan mental atau kekurangan kesempatan pendidikan. Sedangkan mental retardation atau gangguan intelektual adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap yang ditandai dengan adanya hambatan pada tingkat inteligensi, kemampuan bahasa, motorik, dan sosialnya. Kriteria diagnostik menurut DSM-IV-TR. Kriteria learning disability diantaranya gangguan perkembangan belajar, gangguan komunikasi, gangguan keterampilan motorik. Sedangkan kriteria mental retardation diukur dari tingkat keparahan inteligensi, yang terdiri dari retardasi mental rendah, retardasi mental sedang, dan retardasi mental berat. Ada dua etiologi learning disability antaranya. Yang pertama, etiologi disleksia. Teori psikologi masa lalu terfokus pada kelemahan perseptual berbasis disleksia. Dengan hipotesis populer menyatakan anak mengalami masalah membaca melihat huruf dalam komposisi sebaliknya, misal melihat huruf B sebagai huruf D. Namun dengan berbagai temuan lebih mutakhir tidak mendukung hipotesis ini. Kedua, etiologi gangguan berhitung. Gary 1993 mengatakan ada 3 subtipe gangguan berhitung, yaitu kelemahan memori verbal sematik. Gangguan berhitung menyangkut penggunaan strategi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan dalam menyelesaikan soal-soal aritmatik dan sering melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal sederhana. Dan yang terakhir adalah gangguan berhitung menyangkut daya keterampilan visuospasial yang mengakibatkan kesalahan dalam mengurutkan angka-angka dalam kolom atau melakukan kesalahan penempatan angka. Nah, untuk etiologi mental retardation, 25% orang-orang yang mengalami retardasi mental disebabkan faktor biologis. Penyebab biologis tersebut antara lain anomali genetik dan kromosom, penyakit gen resesif, penyakit infeksi, kecelakaan, dan bahaya lingkungan. Ada dua pendekatan dalam penanganan learning disability. Yang pertama, pendekatan edukasional, yaitu mengidentifikasi dan menggunakan kekuatan kognitif anak seraya, menghindari kelemahannya, menargetkan keterampilan belajar dan strategi organisasional, dan mengajarkan strategi instruksi diri secara verbal. Yang kedua adalah pendekatan linguistik tradisional. Pendekatan ini memfokuskan pada instruksi dalam keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dengan cara logis, berurutan, dan multi-indrawi, seperti membaca dengan keras, mengubah bunyi menjadi kata. Sebagian anak disleksia kemungkinan telah mengalami frustasi dan menipiskan motivasi dan kepercayaan diri mereka. Maka dari itu, penting membuat program penanganan yang dapat meningkatkan motivasi anak dengan menghargai setiap langkah kecil, memfokuskan pada tugas pembelajaran, dan mengurangi masalah perilaku yang diakibatkan oleh rasa frustasi. Selain itu penting untuk mengatasi masalah penyesuaian sosial emosional sekunder yang anak alami. Sedangkan penanganan mental retardation ada 4 diantaranya adalah: pertama, penanganan residensial. Individu yang mengalami retardasi mental berhak mendapatkan penanganan yang sesuai dengan lingkungan dengan batasan yang sangat minimal. Orang dewasa dengan retardasi mental tinggal di tempat berukuran kecil hingga sedang di tengah masyarakat, disertai perawatan medis dan supervisor yang terlatih untuk memenuhi kebutuhan 24 jam. Anak-anak yang mengalami retardasi mental berat dapat tinggal di rumah perawatan yang dilengkapi dengan layanan pendidikan dan psikologis. Orang dengan retardasi mental berat atau sangat berat serta memiliki cacat fisik cenderung tetap tinggal di berbagai institusi mental. Kedua, intervensi behavioral dengan operan. Anak-anak diajari berbagai keterampilan selangkah demi selangkah secara berurutan dan berulang. Contohnya, anak diberi penguat terus-menerus mencoba mengambil sendok sampai ia mampu melakukannya, serta diajarkan berpakaian sendiri,
Pendekatan operan kadang disebut analisis, perilaku terapan yang digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak pada tempatnya dan perilaku mencederai diri sendiri. Anak-anak retardasi mental sering melakukan gerakan maladaptiva seperti berputar, mengayunkan kepala serta tindakan agresif pada diri sendiri dan anak lain. Operan dapat memberikan penguat pada respon pengganti. Ketiga, intervensi kognitif. Latihan instruksional diri mengajari anak-anak untuk memandu upaya penyelesaian masalah melalui kata-kata yang diucapkan. Menchenbaum dan Goodman, 1971, merinci prosedur sebagai berikut. Pertama, guru melakukan tugas, mengucapkan instruksi dengan keras kepada dirinya sendiri sementara anak mengamati dan mendengarkan. Kedua, anak mendengarkan dan melakukan tugas tersebut sementara guru mengucapkan instruksi pada anak. Ketiga, anak mengulang tugas sambil mengucapkan instruksi pada diri sendiri dengan keras. Keempat, anak mengulang kembali tugas tersebut sambil membisikkan instruksi pada diri sendiri. Dan kelima, anak mampu melakukan tugas sambil memberikan instruksi tanpa bersuara pada diri sendiri. Terakhir adalah penanganan instruksi dengan bantuan komputer. Komponen visual dan auditori dalam komputer mempertahankan konsentrasi para siswa yang sulit berkonsentrasi. Tingkat materi dapat disesuaikan dengan individu sehingga memastikan keberhasilan pembelajaran. Dan komputer dapat memenuhi kebutuhan akan banyaknya pengulangan materi tanpa menjadi bosan atau tidak sabar. Penanganan ini dapat digunakan untuk berbagai pelajaran seperti aritmatika, mengeja, membaca teks, pengenalan data, menulis, dan diskriminasi visual. Learning disabilities dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu pertama gangguan perkembangan belajar, kesulitan membaca, kesulitan menulis, kesulitan berhitung. Kedua, gangguan komunikasi, gangguan bahasa ekspresif, gangguan fonologi, GAGA. Dan ketiga, gangguan keterampilan motorik, kesulitan motorik. Sedangkan mental retardation diukur dari tingkat keparahan intelligent quotient, IQ. Anak yang mengalami baik learning disability maupun mental retardation perlu mendapat bimbingan dan penanganan secara spesial. Mereka sangat membutuhkan perhatian khusus serta bimbingan untuk mengatasi kesulitan yang mereka alami. Hal ini sangat membutuhkan peran orang tua dan guru, agar nantinya mereka bisa mandiri. Selain itu, deteksi secara dini merupakan langkah terbaik untuk segera melakukan penanganan. Kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman. Demikian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada ucapan kurang berkenan ya teman-teman. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.